Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dunia Informatif, yang mana channel ini membahas seputar keunikan dunia, serta informasi lainnya seputar hal-hal yang belum kita ketahui. Baik dari berita terkini dalam negeri kita, ataupun yang ada di ujung dunia ini sama sekali kita belum tahu. Apakah kamu sempat berpikir bagaimana jika di laut tidak ada kehidupan? Dan apa yang akan terjadi jika semua kehidupan laut menghilang? Tapi tenang, para ilmuwan telah menemukan jawabannya untuk kamu yang berpikir seperti itu. Apa yang akan terjadi jika semua makhluk hidup di lautan punah? Dari plankton mikroskopis hingga paus biru, serta kehidupan lainnya yang berada di dalam lautan, kehidupan laut memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan planet kita. Sebuah studi baru menganggap serius eksperimen pemikiran ini dan menemukan wawasan mengejutkan tentang bagaimana kematian kehidupan laut dapat memengaruhi penyerapan karbon. Para ilmuwan di balik penelitian ini berasal dari Norce dan Pusat Penelitian Iklim Bjerknes di Norwegia. Dengan menggunakan model sistem bumi Norwegia, NORISM, mereka membuat simulasi terperinci untuk mengeksplorasi bagaimana iklim planet ini akan bereaksi tanpa kehidupan laut. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan kita pada organisme hidup di laut untuk mengelola karbon dioksida di atmosfer. Peran laut dalam penyimpanan karbon. Lautan bukan sekadar kumpulan air, ia adalah spons karbon. Lautan menyerap sekitar 25% karbon dioksida yang dilepaskan manusia ke atmosfer setiap tahun. Sebagian besar penyimpanan karbon ini berasal dari kehidupan di lautan. Plankton kecil mengonsumsi karbon di dekat permukaan. Saat mereka mati, mereka tenggelam, membawa karbon tersebut ke laut dalam. Proses ini dikenal sebagai pompa karbon biologis. Namun, apa yang terjadi jika Anda menghilangkan kehidupan dari persamaan tersebut? Dalam penelitian tersebut, para peneliti menjalankan dua versi simulasi. Satu dengan kehidupan laut, dan satu lagi tanpa kehidupan laut. Ketika mereka tidak memperhitungkan kehidupan laut, mereka menemukan bahwa kadar CO2 atmosfer meningkat sekitar 50%. Namun simulasi menunjukkan bahwa dalam skenario di mana semua kehidupan laut punah, ekosistem daratan akan menyerap sekitar setengah dari karbon yang tidak dapat diserap lautan tanpa kehidupan laut, kata salah satu penulis studi Damien Kospel. Selanjutnya, hubungan antara kehidupan laut dan karbon. Para peneliti mengatakan penelitian ini mengungkap bagian yang hilang dalam cara kita memahami sistem iklim. Selama bertahun-tahun, fokusnya adalah pada bagaimana kimia dan suhu laut memengaruhi penyerapan karbon. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa biologi memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang diketahui sebelumnya. Kita telah lama memahami bahwa pompa karbon biologis memainkan peran penting dalam menjaga kadar CO2 atmosfer tetap rendah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian telah mengabaikan interaksi dengan ekosistem bumi. Penelitian kami menunjukkan bahwa ekosistem daratan akan mengimbangi jika kehidupan laut punah dan kemampuan laut untuk menyerap CO2 pun terbatas, kata Jerry Ciputra, penulis utama penelitian tersebut. Tim tidak berhenti di situ. Mereka juga mensimulasikan iklim bumi dalam 2 periode waktu, sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam jumlah besar, sebelum tahun 1850, dan di masa depan dengan emisi tinggi. Sekali lagi, mereka menjalankan model tersebut dengan dan tanpa kehidupan laut. Dalam semua kasus akan ada lebih banyak CO2 yang tersisa di atmosfer jika semua kehidupan laut dihilangkan. Ini karena tanpa organisme hidup yang mengonsumsi karbon di permukaan laut, kandungan karbon di permukaan laut jauh lebih tinggi. Hal ini membatasi kemampuan laut untuk menyerap lebih banyak CO2, jelas Ciputra. Memikirkan kembali cara kerja lautan. Hasilnya menantang beberapa gagasan yang sudah lama ada. Dengan demikian, hasil kami menantang paradigma bahwa penyerapan karbon di lautan terutama didorong oleh proses fisik dan kimia, bukan proses biologis. Lautan tanpa kehidupan akan melemahkan kemampuannya untuk menyerap emisi karbon, kata Kospel. Jika kehidupan laut punah, bumi kemungkinan akan menghangat lebih cepat. Lautan akan kehilangan kapasitas penyangganya, dan kita mungkin memicu lebih banyak umpan balik yang menaikkan suhu, kehidupan laut dan perubahan iklim.
Tidak seorang pun menduga lautan akan tiba-tiba menjadi tak bernyawa. Namun, latihan bagaimana jika ini menawarkan pelajaran penting. Para peneliti percaya bahwa latihan ini menunjukkan bagaimana ekosistem laut dan daratan bekerja sama untuk mengelola iklim kita. Kami telah mempelajari bahwa kehidupan laut dan darat bekerja sama untuk mengatur iklim kita, dan bahwa kehidupan laut merupakan pemain kunci dalam membentuk arah perubahan iklim. Penelitian kami dengan jelas menggarisbawahi bahwa ada hubungan antara perlindungan ekosistem laut dan penanggulangan perubahan iklim, kata Ciputra. Lautan yang sehat memberi kita waktu. Kerusakan ekosistem laut dapat mempercepat perubahan iklim yang disebabkan manusia dan semakin menantang kemampuan kita untuk memenuhi tujuan dalam Perjanjian Paris. Melestarikan fungsi ekosistem laut sangat penting untuk mengurangi perubahan iklim dan risiko terkaitnya. Studi sederhana namun mengejutkan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di lautan tidak hanya ada untuk keindahan atau keanekaragaman hayati, tetapi juga membantu menstabilkan planet ini. Dan melindunginya mungkin merupakan salah satu cara terbaik kita dalam melawan perubahan iklim. Jangan sampai kita sia-siakan alam semesta kita yang indah ini